Bro sis, salam sejahtera buat semua. Kalau kita dengerin kata samurai, yang langsung muncul di pikiran pasti pedang kan? Tapi ada satu samurai legendaris yang terkenal bukan karena keahliannya pakai pedang, tapi karena kemampuannya pakai busur panah yang akurasinya nggak masuk akal. Dia adalah Nasuno Yoichi, dijuluki sang ahli panah yang bisa menang perang cuma dengan satu busur panah aja. Pasti banyak yang penasaran kenapa seorang samurai terkenal karena panah bukan pedang. Gimana akurasinya bisa luar biasa begitu? Dan bagaimana dia bisa menang perang cuma dengan busur panah? Yuk kita bahas jelas, gaul tapi tetap sopan berdasarkan sumber sejarah dan legenda klasik ya. Nasuno Yoichi hidup sekitar abad ke-12 Masehi di wilayah Nasu, Jepang. Dia berasal dari keluarga samurai yang dikenal ahli dalam seni memanah. Jadi sejak kecil, dia sudah diajarkan cara menggunakan busur panah dengan benar. Tapi yang bikin Yoichi berbeda dari orang lain adalah dedikasinya yang luar biasa dalam berlatih. Konon katanya, dia sering berlatih memanah dari pagi sampai malam, bahkan saat hujan atau salju pun tidak berhenti. Dia tidak hanya berlatih menembak target yang diam, tapi juga target yang bergerak cepat kayak burung atau binatang liar. Yang paling unik, dia memilih untuk fokus pada busur panah, meskipun saat itu samurai kebanyakan lebih terkenal dengan kemampuan pakai pedang. Banyak orang pada masa itu berpikir dia gila atau kurang kompeten. Tapi Yoichi yakin bahwa panah bisa jadi senjata yang lebih efektif dalam perang. Kisah tentang akurasi panah Nasuno Yoichi sungguhan bikin kita kagum. Banyak cerita rakyat yang bilang akurasinya nggak masuk akal. Konon katanya, Yoichi bisa menembak butir beras yang dilempar ke udara dengan akurat, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh orang biasa. Dia bilang ini untuk melatih ketepatan pandang dan kecepatan tangan. Ada cerita bahwa dia bisa menembak burung yang terbang di langit dari jarak lebih dari 1 km, jauh melampaui kemampuan busur panah pada masa itu. Saat berperang, dia bisa menembak prajurit musuh yang sedang berlari atau naik kuda dengan akurat. Bahkan bisa menembak bagian tubuh tertentu kayak tangan atau kaki buat membuat musuh tidak bisa bertempur tanpa harus membunuhnya. Banyak sejarawan bilang bahwa cerita ini mungkin diperbesar sedikit demi sedikit. Tapi mereka juga sepakat bahwa Yoichi memang punya kemampuan memanah yang jauh di atas rata-rata samurai pada masa itu. Namanya benar-benar terkenal setelah peristiwa di pertempuran Yashima pada tahun 1185, bagian dari perang Genpei yang terjadi antara klan Minamoto dan Taira. Saat itu, klan Taira sedang melarikan diri dengan kapal mereka ke Pulau Shikoku, dan pasukan Minamoto tidak bisa mengejar mereka karena cuaca buruk dan kapal musuh berada di jarak yang jauh. Untuk mematahkan semangat musuh, pemimpin klan Minamoto, Minamoto Nomber Yoshitsune, meminta salah satu prajuritnya untuk menembak sebuah target yang ditempelkan di kapal musuh, sebuah pelita kecil yang digantung di tiang kapal. Banyak prajurit yang ragu karena jaraknya terlalu jauh dan angin bertiup kencang. Tapi Yoichi dengan percaya diri mengangkat tangannya dan bilang dia bisa melakukannya. Dia mengambil busur panahnya, menaruh anak panah, dan dengan tenang mengarahkan ke arah target. Dalam sekejap, anak panahnya terbang cepat dan tepat mengenai pelita, membuat seluruh awak kapal musuh terkejut dan semangat mereka runtuh. Akibatnya, pasukan klan Taira jadi tidak stabil dan akhirnya bisa dikalahkan oleh pasukan Minamoto. Peristiwa ini membuat Yoichi langsung terkenal sebagai samurai yang bisa menang perang tanpa harus menyentuh pedang. Banyak orang bertanya kenapa seorang samurai memilih busur panah daripada pedang yang dianggap sebagai simbol kehormatan samurai. Ada beberapa alasan yang dipercaya. Yoichi punya filosofi bahwa seorang prajurit yang baik harus bisa menang perang tanpa harus sampai pada pertempuran jarak dekat yang berdarah-darah.
Dengan panah, dia bisa mengalahkan musuh dari jauh dan mengurangi korban jiwa di kedua belah pihak. Di medan perang yang luas atau di sekitar laut, panah punya keunggulan karena bisa menyerang musuh sebelum mereka sampai dekat. Yoichi melihat bahwa panah bisa jadi senjata yang lebih efektif dalam banyak situasi perang. Keluarganya sudah dikenal sebagai ahli memanah selama beberapa generasi. Jadi, Yoichi merasa bahwa dia harus melanjutkan tradisi itu dan membuktikan bahwa panah bisa jadi senjata yang sama hebatnya dengan pedang. Yoichi tahu bahwa bakat utamanya ada di bidang memanah, jadi dia fokus untuk mengembangkan kemampuan itu hingga mencapai tingkat kehebatan daripada mencoba menjadi ahli pedang yang biasa-biasa saja. Legenda Nasuno Yoichi tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di Jepang hingga sekarang. Di wilayah Nasu, ada banyak tempat wisata yang mengenangnya seperti patung Nasuno Yoichi, kuil yang didedikasikan untuknya, dan museum yang menampilkan replika busur panahnya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak drama klasik Jepang, manga, anime, dan film seperti anime Rurouni Kenshin yang ada karakter yang terinspirasi oleh Yoichi, atau drama The Great Battle yang menampilkan peristiwa pertempuran Yashima. Di Jepang, ada perlombaan memanah tradisional yang dinamai setelah Yoichi sebagai penghormatan atas kehebatannya. Banyak peserta yang berusaha meniru teknik dan akurasi yang dia miliki. Kisah Yoichi juga menjadi contoh bagi banyak orang bahwa kita tidak harus mengikuti arus atau menjadi seperti orang lain. Yang penting adalah menemukan bakat kita sendiri dan mengembangkannya hingga maksimal. Dari legenda Nasuno Yoichi, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sekarang. Yoichi tidak mencoba jadi ahli pedang hanya karena itu tren. Dia fokus pada bakatnya dalam memanah dan mengembangkannya hingga luar biasa. Ini mengajarkan kita untuk mengenali bakat kita sendiri dan fokus mengembangkannya. Kadang kita tidak perlu mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Yoichi memilih jalur yang berbeda dengan samurai lain, tapi berhasil membuktikan bahwa jalur itu bisa membawa kesuksesan. Kehebatan Yoichi tidak datang dengan sendirinya. Dia harus berlatih dengan sabar dan penuh dedikasi selama bertahun-tahun. Ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan membutuhkan usaha yang terus-menerus. Filosofi Yoichi untuk menang tanpa harus berdarah mengajarkan kita bahwa terkadang ada cara yang lebih bijak untuk menyelesaikan masalah daripada menggunakan kekerasan atau kekuatan fisik. Jadi kesimpulannya, Nasuno Yoichi adalah samurai legendaris yang membuktikan bahwa kehebatan tidak selalu harus datang dari apa yang diharapkan orang lain. Dia terkenal bukan karena pedang, tapi karena kemampuan memanahnya yang luar biasa dan filosofinya yang bijak tentang perang dan kehidupan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya untuk menjadi orang yang lebih baik, fokus pada bakat kita, dan selalu mencari cara yang bijak untuk menyelesaikan masalah. Jangan lupa bagi cerita ini ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu tentang legenda samurai yang unik ini. Kalau suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapat info segar lainnya. Terima kasih sudah nonton, tetap semangat menemukan dan mengembangkan bakatmu ya.